Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabbahatis samawati amlakuha wa sabbahatil ardu wa sukkanuha wa sabbahatil anharu asmakuha wa sabbahatil biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ibadah yang sangat luar biasa, yang kemudian tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita abaikan, terutama ketika kita berada pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah solat kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah solat ini adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat pokok. Ya, terkadang kita jumpai saudara-saudara muslim kita, ya, sangat menyedihkan, sangat kasihan melihatnya, meremehkan daripada solat-solat 5 waktunya, meninggalkan daripada solat-solatnya. Ya, padahal solat itu seandainya kita mengetahui bagaimana pentingnya, bagaimana kedudukannya, maka tidak ada di antara kita yang mau meninggalkan solat itu, jamaah sekalian. Sampai-sampai kemudian ibadah yang Nabi SAW perintahkan untuk dijadikan anak kita itu terdidik, tertarbiyah dari sejak awal, satu-satunya itu adalah ibadah solat. Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholah, perintahkan anak-anak kalian, tarbiyah anak-anak kalian untuk selalu menegakkan solat-solat, menjaga solat 5 waktunya pada saat dia sudah berumur 7 tahun. Kalau dia sudah sampai berumur 10 tahun dan masih meninggalkan solat, kata Nabi SAW, fadribuh, maka tidak apa-apa dipukul. Tentu pukulan bukan membinasakan, ya, pukulan yang mendidik, supaya kita bisa mentarbiyah, menanamkan nilai-nilai solat kepada anak-anak kita itu dari sejak kecil. Allah mengingatkan, ketika solat ini dilalaikan, maka ini akan menyebabkan malapetaka yang sungguh sangat luar biasa, jamaah sekalian. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya maka datanglah generasi pengganti. Datanglah generasi pengganti, di mana generasi ini melalaikan sholat. Generasi ini meninggalkan sholat, tidak menjaga daripada sholat 5 waktunya. Iya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wattaba'asy syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ketika meninggalkan sholat, secara otomatis dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, memperturutkan hawa nafsunya, dan akibatnya mereka kelak akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, di bulan Ramadan jangan sampai ada di antara kita, ada di antara keluarga kita, anak-anak kita, istri kita berpuasa menahan lapar, menahan dahaga, tapi tidak sholat. Tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Ini adalah musibah yang kita wajib antara satu dengan yang lainnya saling mengingatkan. Ya, sebagian ulama itu berpendapat tidak sah puasa seseorang yang tidak melakukan sholat. Tidak sah puasa seseorang, dia sudah berlapar-lapar, tapi dia tidak melakukan sholat 5 waktunya. Ya, maka ini berhati-hati. Anak-anak kita dijaga. Ya, dan ini ketika anak-anak kita dari sejak dini, dari sejak umur kecilnya sudah ditarbiyah dengan sholat, insya Allah anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya, anak-anak kita ini, kalau misalnya dia jarang ke masjid, jarang bertemu dengan jamaah-jamaah yang ada di masjid, maka pasti dia akan bertemu dengan orang-orang yang ada di luar. Ya, maka jangan heran kalau misalnya anak kita, ya, kalau pulang banyak bahasa-bahasa yang tidak sopan yang dia ucapkan, banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas
yang dia ucapkan ketika dia pulang di rumahnya, itu penyebabnya karena lingkungannya. Tapi kalau anak kita selalu berteman dengan orang yang baik, ke masjid, bertemu 5 kali kurang lebih, bertemu dengan jamaah-jamaah yang ada di masjid, dan orang-orang yang selalu datang ke masjid, pasti dia adalah orang-orang yang baik insya Allah. Pasti dia adalah orang-orang yang soleh insya Allah. Maka itu juga sangat berpengaruh dengan anak-anak kita, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga, mari kita tarbiyah diri kita, tarbiyah anak-anak kita. Pastikan diri kita dan anak-anak kita selalu menjaga solat-solat 5 waktunya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.